Jumpa lagi dalam podcast KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2. Kompak, Kongko membahas pajak. Bersama saya, Leni Sarah, Kasih Pelayanan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2. Dan kali ini kami punya tamu sangat spesial, yaitu Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2, Ibu Esther Pranawati Justisia Pangaribuan. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Apa kabar Ibu? Very good. Puji Tuhan. Baik, untuk podcast kali ini kita akan berbicara nih mengenai KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2. Kita akan mengenal lebih dekat lagi bagaimana profil KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2. Permisi Ibu, apakah bisa dijelaskan Bu mengenai informasi umum mengenai KPP Tanah Abang 2? Ya. Sebelumnya perlu kita jelaskan ya, KPP Tanah Abang sendiri itu sebetulnya ada 3 ya. Ada Tanah Abang 1, Tanah Abang 2, Tanah Abang 3. Nah, saya menjadi kepala kantor di KPP Tanah Abang 2 yang lokasinya ada di Jalan KH Mas Mansur di Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kebetulan lokasinya sendiri amat sangat strategis menurut saya ya, karena dikelilingi oleh pusat grosir baik busana nasional maupun busana muslim, dan akan ramai dikunjungi oleh masyarakat biasanya sekitar Lebaran gitu. Dan wilayah kerja KPP Tanah Abang 2 sendiri ada 4 kelurahan, yaitu ada Kelurahan Petamburan, Kebon Melati, Kebon Kacang, dan Kampung Bali. Oke, jadi kalau misalnya wajib pajak beralamat, misalnya orang pribadi sesuai KTP-nya berada di 4 kelurahan tadi, maka dia akan terdaftar di sini ya Bu ya? Tanah Abang 2. Atau untuk badan mungkin di tempat kedudukan ya Bu? Iya. Oke, baik. Selanjutnya Bu, fungsi-fungsi apa saja Bu yang ada di KPP Tanah Abang 2 ini? Ya, untuk fungsi yang ada di KPP Tanah Abang 2, dan mungkin ini juga berlaku, bukan mungkin ya, secara umum adalah fungsi di kantor pelayanan pajak. Itu yang utama adalah fungsi pelayanan, ada fungsi penyuluhan, pengawasan, penilaian, dan pemeriksaan. Salah satu yang terutama adalah fungsi pelayanan ya, apalagi pada masa-masa pelaporan SPT tahunan, baik untuk OP maupun badan, itu fungsi pelayanan yang amat sangat utama. Dan kemudian setelah pelayanan, yang utama berikutnya tadi saya jelaskan adalah fungsi penyuluhan. Penyuluhan ini kita memberikan informasi kepada wajib pajak apa kewajiban dan hak dari para wajib pajak. Kemudian juga ada fungsi pengawasan, ini ada di seksi pengawasan, di mana di situ biasanya ada 6 seksi pengawasan yang mengampu para wajib pajak dibagi per AR ya. 1 AR bisa mengampu beberapa wajib pajak. Kemudian ada fungsi penilaian dan juga tadi ada fungsi pemeriksaan. Jadi kalau kita memperoleh data-data dari pihak eksternal ataupun dari internal yang memerlukan audit lebih detail, biasanya itu ada di fungsi pemeriksaan. Itu dulu. Baik, jadi meskipun namanya kantor pelayanan pajak, tetapi tidak hanya ada fungsi pelayanan ya kawan pajak ya, tetapi di dalamnya juga ada selain penyuluhan, ada pengawasan, ada penilaian, ada pemeriksaan gitu ya Bu ya. Betul. Baik, lalu untuk fasilitas Bu, di KPP Tanah Abang 2 ini tersedia fasilitas apa saja ya Bu? Secara umum suatu kantor ya, mungkin ini bentuk pelayanan yang kita sampaikan kepada teman-teman wajib pajak. Pertama pasti ada perparkiran ya. Parkiran itu kita usahakan ada tempat parkir untuk yang berkebutuhan khusus ya. Kemudian juga ada playground, kemudian juga tempat pelayanan terpadu atau TPT dengan kita atur supaya memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Kemudian ada ruang baca, ada fasilitas internet,
juga, dan kemudian ada ruang laktasi, ada apa yang anak milenial tuh charging station ya, pasti dibutuhkan. Kemudian juga ada untuk ibadah, ada masjid kita siapkan di lantai 6 gitu. Ya. Jadi fasilitas-fasilitas itu semua disediakan untuk memberikan kenyamanan ya Ibu ya kepada wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2. Ya, dan kawan pajak, menarik juga nih bahwa KPP Tanah Abang 2 itu satu gedung dengan KPP Tanah Abang 3, sehingga semua fasilitas itu juga dapat dinikmati oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Tanah Abang 3 ya Ibu ya. Baik Ibu, untuk layanan Ibu, apa saja sih yang bisa didapatkan oleh wajib pajak di KPP Tanah Abang 2 ini? Layanan perpajakan di KPP Tanah Abang 2 dan secara umum di semua KPP ya, kita punya tempat pelayanan terpadu atau TPT. Di situ wajib pajak dapat mengajukan berbagai macam permohonan, misalnya ada pendaftaran NPWP, permohonan pengukuhan, kemudian ada validasi dan lain-lain. Dan kami juga punya fasilitas yang kita sebut namanya help desk. Apapun yang perlu wajib pajak ketahui dapat ditanyakan di helpdesk tersebut. Dan ini lagi masa kita menjalankan aplikasi Cortex ya. Kalau memang masih membutuhkan pendampingan untuk mengoperasikan Cortex untuk SPT tahunan atau apapun itu juga, selain melalui online, para wajib pajak juga bisa datang ke KPP Tanah Abang untuk memperoleh bantuan secara langsung, bimbingan secara langsung bagaimana mengisi SPT atau yang lainnya, permohonan yang lainnya. Dan banyak wajib pajak yang memakai fasilitas dan kesempatan itu sehingga pelaporannya menjadi lancar dan tuntas. Itu. Seperti yang kemarin-kemarin sangat lagi ini ya Bu ya, Pak, itu pelaporan SPT itu wajib pajak tetap datang, kita tetap menerimanya di kantor pajak dan memberikan asistensi pengisian SPT tahunan. Jadi kawan pajak apabila masih mengalami kesulitan nih dalam pelaporan SPT tahunan, khususnya dengan adanya relaksasi SPT PPh Badan, kami undang untuk bisa datang ke KPP ya Ibu ya untuk mendapatkan ditunggu asistensi. kedatangannya. Iya. Baik Ibu, lalu mengenai sejarah nih Bu, sejarah kinerja KPP Tanah Abang 2, bagaimana Bu dari sisi penerimaan? Untuk kinerja penerimaan di KPP Tanah Abang 2 ini sendiri, puji syukur bahwa 5 tahun berturut-turut kita bisa mencapai 100% lebih ya. Demikian juga dengan kepatuhan dalam pelaporan SPT tahunan bisa tercapai 100%. Dan untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi, perhatian, dan kesadaran para wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan setiap tahunnya sehingga semuanya itu bisa tercapai. Namun demikian, kami tetap berharap bahwa kepada para wajib pajak yang belum melaporkan SPT-nya, baik untuk orang pribadi maupun badan, untuk segera melaporkan SPT tahunannya, sehingga pembiayaan di negara ini bisa terpenuhi, bisa dilaksanakan segala program dengan sebaik-baik mungkin, dengan dana yang sudah terkumpul maksimal dari masyarakat. Target kami sendiri, Tanah Abang 2 adalah sebesar 3,6 triliun dan berharap bahwa tahun ini pun kita bisa mencapai realisasi penerimaan 100%. Jadi meskipun banyak tantangan ya Bu ya di tahun 2026 ini, tetapi KPP Pratama Tanah Abang 2 tetap optimis untuk mencapai target penerimaan di tahun ini. Baik Ibu, sebagai penutup di podcast kita kali ini, Bu Esther akan memasuki masa purna bakti nih tahun ini. Sebentar lagi ya Bu ya? Nah, kita pengen tahu nih Bu, apa sih kesan atau pesan mungkin atau harapan yang Ibu ingin sampaikan nih kepada kawan pajak? Ya, kepada para wajib pajak, rekan
rekan kerja kita ya sebagai Fiskus, saya sangat berharap bahwa para wajib pajak ini bisa melaksanakan kewajibannya dengan sukarela. Memang kita tahu membayar pajak itu merupakan kewajiban ya. Jadi kami berharap kesadaran para wajib pajak meningkatlah di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, sehingga negara memperoleh dana yang cukup untuk mengelola kebutuhan negara ini yang sangat besar menurut saya ya. Tanpa ada pembayaran dari wajib pajak, pembiayaan di negara ini tentunya akan mengalami kesulitan ya. Jadi saya berharap tingkat kesadaran para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya itu semakin baik dan semakin baik. Itu saja harapannya. Baik. Harapan yang sangat baik sekali telah disampaikan oleh Ibu Esther yang sebentar lagi akan memasuki masa purna bakti, biar para kawan pajak, khususnya wajib pajak yang ada di lingkungan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2, bisa terus meningkatkan kepatuhannya di dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, juga termasuk dalam hal pembayaran pajaknya ya Ibu ya. Baik, kami doakan bersama Ibu Esther bisa memasuki masa purna bakti dan tetap sehat ya Bu, tetap semangat. Amin. Walaupun hanya bisa melihat kami dari jauh Bu di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2, tapi kami percaya bahwa Ibu tetap mendoakan kami di sini supaya semua proses di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2 bisa berjalan dengan lancar. Wajib pajak juga boleh meningkat kepatuhannya. Amin. Baik. Amin. Demikian kawan pajak, podcast KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2, kompak, kongko membahas pajak pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video edukasi kami di media sosial KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2 dengan melihat, subscribe dan juga memberikan likes untuk setiap postingan kami. Terima kasih, sampai jumpa.